Halo semuanya guys, kembali lagi sama gue Aldo di Detektif Aldo. Dan kali ini gue kembali lagi dengan salah satu hal yang lagi viral, atau gue direferensiin sih sama beberapa teman-teman gue dan beberapa dari kalian yang memang katanya lagi viral di TikTok. Kan gue bukan user TikTok, gue bukan pemakai TikTok, jadi gue mendapatkan referensi daripada kalian dan teman-teman gue. Dan ini adalah sebuah hal yang bernama Antrum, atau sebuah film bernama Antrum, di mana banyak testimoni-testimoni di TikTok saat sudah menonton film Antrum ini, mereka merasakan hal-hal supernatural atau tidak nyaman kepada diri mereka sendiri. Jadi ini lagi goes viral, jadinya gue pengen coba cari tahu tentang film Antrum ini, menonton film Antrum ini, dan mencari fakta-fakta di balik Antrum ini. Yang katanya, urban legendnya, saat lo nonton film Antrum, lo itu bisa meninggal atau setidaknya merasakan hal supranatural. Ini adalah sebuah film yang diproduksi tahun 70-an lalu dirilis kembali di tahun 2018. Dan lalu, ya viral kayak gini. Dan katanya banyak yang mati karena film Antrum ini. Nah, bagaimana fakta di baliknya, bagaimana sejarah dari film Antrum ini? Mari kita bahas. Dan sebelum itu silahkan untuk like, share, dan subscribe pastinya. Dan nyalakan loncengnya supaya kalian gak ketinggalan update daripada gue. Dan silahkan untuk follow gue di @rivaldosantosa. Gue di Instagram, di Twitter. Kalian bisa DM kasus yang menarik. Nantinya akan gue baca. Dan ini adalah salah satu referensi dari kalian. So, mari kita mulai bahas fakta dari Antrum ini. Dan kita mulai intronya dulu guys. I lost myself. I waited still. Nah, sekarang kita bahas Antrum nih. Ini adalah sebuah film psychological horror yang berjudul Antrum. Yang mitosnya, ini adalah sebuah film yang sebenarnya diproduksi di tahun 70-an. Lalu punya urban legends tiba-tiba, bahwa siapapun yang nonton film ini akan mati atau setidaknya bakal mengalami hal-hal supernatural. Setidaknya itu adalah testimoni yang diberikan oleh para penonton Antrum di jejaring sosial bernama TikTok, yang memang tiba-tiba meledak dan viral beberapa hari ini. Salah satu kejadian yang memang menjadi pemicu dari terkutuknya film Antrum ini adalah saat pertama kali film ini akan diputar di Budapest, Hungaria, ibu kota Hungaria, pada tahun 1988. Saat pemutaran tersebut, pemutaran perdana film Antrum di Budapest, tiba-tiba teaternya itu terbakar di tahun 1988. Dan setelah ditelaah kembali atau diinvestigasi kembali kenapa bisa terjadi kebakaran tersebut, kata para pemadam kebakaran cukup aneh nih faktornya. Kalau biasanya kebakaran pada teater itu biasa terjadi di ruang proyektor, tapi kenapa ini kebakarannya atau pusat apinya itu datang dari tengah-tengah tempat duduk para penonton. Sedangkan secara logika atau rasional nggak mungkin ada yang namanya sumber api di tengah-tengah tempat duduk penonton gitu. Kira-kira seperti itulah rasionalnya. Makanya tiba-tiba muncullah asumsi bahwa film ini adalah film yang sangat-sangat terkutuk untuk mereka-mereka yang menonton. Beberapa orang yang sempat melihat film ini atau curator film atau reviewer film yang memang sedang dikirimi untuk bisa dimasukkan ke festival itu juga mengalami beberapa kesialan ya. Ada yang meninggal, ada yang hilang, dan bahkan salah satunya ada yang meninggal karena ketusuk ikan di laut. Walaupun gue gak ngerti kenapa setelah nonton film Antrum rasanya diri lo gak nyaman, lalu lo malah berkeputusan untuk berenang di laut. Gue juga gak paham. Dan memang di beberapa pemutaran film lainnya juga terjadi kepanikan dari para penonton saat film ini tengah diputar. Katanya banyak tiba-tiba tuh merasa tidak nyaman, lalu pada semuanya tuh berebut untuk keluar dari teater. Dan sampai efek sampingnya adalah ada seorang wanita yang hamil juga katanya meninggal karena berebut untuk keluar dari pintu teater. Jadi memang banyak sekali tragedi di balik film Antrum ini, khususnya saat film ini diputar di publik. Nah, ternyata film 70-an ini memang muncul kembali ke permukaan dan dirilis pada tahun 2018 kemarin. Yang sekarang bisa lo nonton di Amazon Prime bisa, tapi cuma ada di US doang. Jadi kalau pakai VPN lo bisa, atau misalnya lo nggak peduli sama film ini, lo bisa nonton di YouTube. Yang memang sudah ada subtitle Indonya. Jadi udah benar-benar lengkap. Atau nanti di tahun ini memang sudah akan dirilis secara worldwide. Mungkin aja nanti akan masuk bioskop, mungkin. Nah, sekarang kita mengacu nih pada cerita produser terkait background dari film Antrum ini, yang bernama Eric 13 nih produsernya sekarang, atau yang merilis film ini tahun 2018. Yang memang bikin film itu Director's Cut pada tahun 2016 dan 31 di tahun yang sama. Yang sebenarnya kedua film yang dia buat atau dia produser itu adalah film-film yang menurut gue secara skor itu mediocre. Dan sejarahnya dia menemukan film ini adalah saat dia tuh ke Brooklyn Horror Film Festival di bulan Oktober di beberapa tahun yang lalu. Yang dimana dia tuh di sana menemukan sebuah pertunjukan film yang adalah Antrum ini gitu. Nah, di mana saat dia menonton film tersebut, dia penasaran tentang film tersebut, lalu ingin mencari info lebih lengkap terkait film Antrum ini. Tapi saat di festival tersebut, tidak ada seorang pun yang mau mengatakan atau menjelaskan soal film Antrum ini. Padahal di sebuah festival biasanya kalau lu ingin menanyakan sebuah film, biasanya produsernya atau direkturnya atau orang yang terkait dengan film tersebut akan sangat-sangat mau sekali dengan bahagia, dengan senang hati untuk menjelaskan terkait film yang mereka buat. Nah, tapi kenapa terkait dengan Antrum ini tidak ada sama sekali yang mau menjelaskan?
Nah makanya dia mulailah dengar-dengar Urban Legend tersebut, dan dia jadi punya misi bahwa dia ingin sekali men-track back film ini, mencari sejarahnya, mencari kopinya, dan ingin menayangkannya kembali ke muka publik karena dia penasaran sekali terhadap film Antrum ini. Dan akhirnya memang film tersebut ditemukan, lalu ditayangkan kembali kan di tahun 2018. Bahkan katanya ada beberapa footage tampilan dari sebuah kitab sihir atau ilmu gelap, yang kalau lu nonton film Antrumnya ada di beberapa menit-menit gitu, ada sekelibatan-sekelibatan gitu lah ya, kayak gambar-gambar yang memang ya bisa lo bilang ya cukup menakutkan lah, cukup creepy lah kalau lo nonton film Antrum ini. Nah film ini sendiri kan ceritanya atau plotnya adalah soal kakak adik yang memang gak rela soal anjingnya yang mati. Lalu bermimpi bahwa anjingnya memang ada di neraka, lalu mereka berdua ingin menjemput anjing tersebut dengan cara membuat ritual untuk membuka gerbang neraka tersebut. Gitu kira-kira lah ya plotnya ya. Cukup lucu plotnya. Nah film ini memang sebelum ditayangkan itu juga sudah di-preview oleh beberapa director lainnya yang memang sebenarnya punya gaya-gaya film mirip-mirip kayak Antrum, seperti Cannibal Holocaust, ada Blair Witch Project, yang memang keduanya sama-sama punya konsep yang mirip, yaitu adalah film bergenre found footage horror. Nah kalau mengacu kepada found footage sebenarnya adalah sebuah film yang ditayangkan tapi dengan mekanisme ini adalah footage yang ditemukan atau berdasarkan sebuah rekaman. Jadi alam bawah sadar lo mengatakan bahwa ini adalah bukan tayangan yang sebenarnya harusnya lo tonton atau boleh lo tonton, tapi ditayangkan. Jadi lo merasa bahwa film ini atau rekaman tersebut betul-betul terjadi. Nah itu yang coba direalisasikan di film Antrum dari beberapa film-film lainnya seperti Paranormal Activity dan Blair Witch Project dan lain-lain. Dan seperti Cannibal Holocaust. Lalu bahkan di awal film ini lu bakal dikasih legal notice dari produser atau dari filmnya, dengan countdown juga bahwa apapun yang memang lu bakal alamin selama lu nonton film ini atau setelah nonton film Antrum ini bukan lagi tanggung jawab dari pembuat film. Dengan pembukaan juga selama 8 menit ala mockumentary soal background dari film ini, tragedi yang terjadi terkait dengan film ini, lalu siapa aja yang meninggal seputaran karena film Antrum ini, dan segala macamnya tentunya akan membangun tense ketakutan lo saat lo akan menonton isi dari film Antrumnya. Dan semua hal buruk di atas sebenarnya adalah bisa dibilang kebohongan atau total plot dari film ini sebenarnya. Jadi memang ini adalah sebuah trik atau plot keseluruhannya adalah itu dia triknya. Memang ini adalah sebuah teknik marketing layaknya film The Ring gitu kan, ada Blair Witch Project, Paranormal Activity. Hanya saja memang menurut gua Antrum itu membawa teknik realism ini ke level yang lebih tinggi, yaitu lewat internet. Karena zaman dulu Paranormal Activity dan lain-lainnya belum ada internet. Menjadi menarik sekali kan saat lu zaman dulu nonton Paranormal Activity dan lu percaya bahwa sebenarnya itu adalah rekaman kamar orang beneran gitu. Lu nggak pernah tahu bahwa itu sebenarnya adalah sebuah film. Lu baru menyadari bahwa itu adalah sebuah film garapan dari sutradara yang memang ingin style filmnya seperti itu atau found footage. Yang setelah lu sadarin itu ya setelah Paranormal Activity itu udah jadi sequel-sequel yang banyak banget dan makin hancur gitu ke belakangnya. Dan sebenarnya ini adalah hal yang sama yang ada di Antrum ini. Cuma bedanya Antrum ini adalah filmnya sendiri yang terkutuk, bukan rekamannya, tapi adalah filmnya yang terkutuk. Jadi untuk lo nonton, lo jadi penasaran banget dan punya tense yang lebih tinggi dibanding nonton film-film kayak Paranormal Activity yang sebenarnya tidak punya kutukan gitu kan. Kira-kira seperti itulah. Nah sekarang gue coba buka beberapa fakta yang gue cari di internet dan di beberapa artikel. Tentunya gue akan bawa referensi-referensi yang kredibel ya, bukan website-website caur nggak jelas gitu ya. Yang pertama, gue ngomongin masalah kejadian teater yang terbakar di Budapest tahun 1988. Kalaupun ada, sebenarnya saat gue search di internet itu ada sih beritanya, tapi juga nggak konkret. Dan lucunya tuh datang dari web Daily News Hungari, negaranya sendiri gitu, Budapest. Itu pun cuma layaknya untuk membawa traffic website-nya, karena kejadian kebakaran itu dibawa juga dengan nama Antrum. Jadi sebenarnya bukan artikel arsip gitu yang memang terjadi tahun 1988, tapi memang adalah sebuah artikel yang dibangun baru dengan embel-embel Antrum. Dan gak ada bukti konkret di sana juga, dan gak ngomongin kebakaran di teater Budapest sama sekali juga dengan detail. Sepertinya kalau memang ada kebakaran sebesar itu di ibu kota Hungari, di Budapest, dengan jumlah korban yang banyak, harusnya itu semua kan ada dokumentasinya. Setidaknya arsip atau ada di video misalnya di YouTube. Karena kalau ngomongin masalah video kebakaran, sebenarnya bahkan kebakaran tahun 1950-an di sebuah gedung di Budapest aja itu ada di YouTube footage-nya. Nah, kenapa tahun 1980-an bahkan dengan korban segitu banyaknya, kenapa tidak ada footage atau arsipnya sama sekali? Nah, kalau kita mengacu kepada bisnisnya, mungkin aja Daily News Hungari ini bekerja sama dengan produser film dari di Antrum ini, dimana dengan adanya Antrum lalu dengan ada namanya kota Budapest, bisa aja orang jadi banyak yang nge-search soal Budapest, lalu jadi tertarik untuk ke Budapest. Bisa aja itu menjadi sebuah teknik marketing yang jadi snowball reaction. Walaupun memang tidak langsung, tapi bisa secara tidak langsung menggiring lo untuk mencari hal yang
lebih detail terkait dengan Budapest dan kejadian-kejadian yang ada di Budapest. Mungkin aja lu jadi pergi ke Budapest gara-gara lu nge-search soal kebakaran teater di Budapest. Nah, banyak juga informasi-informasi yang memang terkait dengan kebakaran tersebut, tapi entah kenapa selalu disangkut pautkan ke Antrum. Jadi memang ya bisa dibilang semua media-media yang mengeliput soal kebakaran yang terjadi karena film Antrum ini di tahun 1998 di Budapest, yaitu karena mengejar traffic dan search engine optimization-nya aja. Ala-ala Google gitu, biar lo cepat ditemukan dan jadi media yang bisa mendapatkan traffic karena Antrum ini gitu. Jadi menurut gue snowball reaction lah. Masalah kebakaran di Hungari karena sama sekali gue tidak mendapatkan fakta konkretnya, bahkan dari media-media lain. Nah, sekarang gue mengacu kepada kenapa mereka mengambil tema 70-an. Kenapa mereka berkata bahwa filmnya itu datang dari tahun 70-an dan dirilis kembali di tahun 2018. Menurut gue, bagi mereka yang tinggal di Hollywood atau mereka yang tinggal di Amerika dan mungkin seumuran orang-orang yang hidup di 70-an juga, itu mungkin percaya bahwa 70-an itu, bahkan gue pribadi percaya bahwa 70-an adalah era atau golden eranya film-film American slasher, thriller, horror di Amerika sih menurut gue. Karena di tahun 70-an lah lahir-lahir film-film yang benar-benar gokil banget dan menjadi pondasi revolusinya film-film thriller atau horror di Amerika sampai detik ini menurut gue. Ada Alien yang pertama kali, ada Halloween yang pertama kali, ada The Omen, ada Jaws untuk pertama kali, ada The Exorcist yang serem banget, mampus gitu kalau nonton film itu. Lalu ada Texas Chainsaw Massacre juga pada tahun 1970-an. Dan itu memang semua muncul di tahun 1970-an. Yang memang cukup merevolusi industri secara teknis, secara non-teknis, secara plot, secara eksekusi, dan secara filmnya keseluruhan. Itu loh film-film paten banget gitu menurut gue. Jadi bisa dibilang dengan mengusung tema 70-an, mungkin orang-orang yang pernah nonton film 70-an itu jadi punya ekspektasi bahwa Antrum bisa aja sebaik film-film 70-an pada masa itu dan punya feel serem pada masa itu yang dibawa kembali ke tahun 2018. Karena kalau lu nonton film horor menurut gue gak akan pernah bisa ngalahin feel-nya saat lu nonton film klasik tahun 70, 80, 90-an. Vibe-nya lebih serem aja buat gue pribadi gitu ya. Nah, Antrum ini kalau lu lihat juga secara teknis sebenarnya memang berhasil untuk bisa mereplika apa yang dilakukan sama para pembuat film di tahun 70-an. Sebenarnya kan produser atau sutradara kalau lu cari sebenarnya mereka sudah mengakui juga bahwa sebenarnya ini adalah film yang dibuat tahun 2018-an atau tahun 2017-an. Jadi tapi dengan teknik pengambilan gambar era-era 70-an. Tapi kalau lu lihat lebih detail lagi atau lu sering nonton film-film 70-an, lu bakal merasa bahwa ada beberapa shot yang sebenarnya tidak mungkin dilakukan pada era 70-an dan terkesan memang lebih modern. Jadi apapun yang mereka lakukan sebenarnya tidak bisa menutupi bahwa memang film itu ada diambil pada tahun 2000-an ini atau era modern ini. Bahkan mereka juga tidak menggunakan dubbing. Jadi sudah konkret sekali bahwa ini bukanlah film 70-an yang dirilis kembali ke 2018 atau mungkin di remaster. Tidak mungkin menurut gue secara teknis. Nah, kalau lu masih percaya bahwa film ini diambil di tahun 70-an lalu dirilis kembali ke 2018-an, nah sekarang mari gue buktikan kepada fakta dan detail, bukan kepada asumsi gue terkait melihat gambarnya. Lu bisa langsung search IMDb sekarang, gue searching aja di sini ya. Dimana lu bisa lihat bahwa direkturnya, produsernya, bahkan writernya alias penulis naskahnya itu semua orang-orang yang baru gitu, masih muda. Bahkan kalau lu ngomongin aktor atau aktrisnya itu juga adalah orang-orang yang memang tidak tua. Kalau mereka syuting di tahun 70-an harusnya kan mereka sudah tua sekali gitu di sekarang-sekarang ini ya. Dan memang salah satu aktrisnya malah adalah Nicole Tompkins, yaitu adalah pengisi suara beberapa game besar yang sebenarnya gue akui sekali gamenya. Bahkan yang terbaru itu baru rilis Resident Evil ketiga, dia tuh mengisi suara dari Jill Valentine. Bahkan sebelumnya ada Shadow of Mordor. Dan anak kecilnya juga masih ada sampai sekarang dan masih kecil karena dia memang baru syuting. Jadi memang sebenarnya sudah konkret bahwa film ini bukanlah film 70-an. Ini adalah film yang memang konkret dirilis atau digarap di tahun 2018-an. Jadi emang dari awal semuanya adalah sebuah rekayasa plot dan seakan-akan si Antrum ini adalah sebuah film dari lost footage, dari film yang hilang entah kemana, dihapus dari arsip, tidak bisa dicari secara online, lalu ketemu gitu di sebuah lelang katanya, lalu ditayangkan kembali di tahun 2018. Dan sebenarnya ini adalah sebuah akal-akalannya si produser dan direkturnya si Michael Icini juga, yang sebenarnya kalau lihat filmografinya Michael Icini itu sama sekali nggak menarik, karena belum ada film yang bagus dari tangannya si Michael Icini ini. Udah gitu film ini juga bekerja sama dengan yang namanya Encore D Entertainment, yang isi filmnya juga wah kacau deh menurut gue. Karena menurut gue Encore Entertainment itu kalau dianalogikan ke produksi di Indonesia itu seperti film-film horor yang mengusung kemesum-mesuman gitu, kayak ada paha-pahaan lah, dada-dadaan lah, nah kayak gitu-gitu tuh modelnya Angkok di Entertainment. Jadi sebenarnya kalau lo lihat dari secara struktur sutradara, produser, publisher,
itu semuanya menurut gue bukan orang-orang yang akan menghasilkan film yang layak untuk lu tonton. Kalau memang lu mencari tontonan yang berkualitas atau bagus gitu. Nah, karena mereka tahu memang orang-orang di balik film ini ya bisa dibilang tidak mampu mendeliver film baik atau mungkin belum mampu untuk bisa mendeliver film yang bagus atau film horor yang bagus, ya satu-satunya cara adalah membuat sebuah teknik marketing untuk bisa membuat film ini masif, ya dengan cara realism ini. Atau bisa dibilang menjadikan lo semua yang membaca atau menonton film Antrum ini dan yang mendengar isu dan percaya soal film Antrum ini untuk menjadi bahan promosi gratis mereka. Karena secara tidak sadar saat lu menguploadnya di TikTok, saat lu menguploadnya di internet atau di sosial media dengan secara gratis, lu mempromosikan film Antrum ke semua orang atau ke teman-teman lu. Jadi sebenarnya mereka nggak perlu repot-repot bikin billboard sebesar-besar apapun, karena mereka cuma butuh satu hal yang masif yang ditaruh di internet, lalu lu percaya dan believe, lalu lu share ke teman-teman lu. Bahkan sebenarnya sutradara dari film ini sebenarnya juga sudah ngomong secara tidak langsung atau mengakui secara tidak langsung kepada Forbes pada saat itu. Dimana film ini tuh dia jadikan sebuah analogi haunted house atau rumah berhantu. Dimana sebenarnya rumah itu belum tentu betul-betul berhantu. Tapi karena lo percaya bahwa rumah itu ada hantunya, maka lo percaya 100% bahwa saat lo masuk ke rumah tersebut, ya lo akan melihat hantu. Nah, itu analogi yang dibawa sama film Antrum ini. Film Antrum ini sebenarnya nggak punya histori apapun di belakangnya. Film ini nggak punya tragedi di baliknya. Ini bukan film yang hilang tahun 70-an, lalu membakar teater di tahun 1980-an, lalu ketemu di 2018-an dan dirilis ulang. Tapi melainkan film ini adalah sebuah teknik marketing atau teknik alam bawah sadar juga dengan isu-isu tersebut lalu lu percaya, makanya saat lu nonton, setelah lu selesai nonton dengan asumsi dan seluruh kepercayaan di otak lu jadi percaya bahwa film ini punya sesuatu yang akan bikin lu tidak nyaman secara supranatural misalnya, sehingga menimbulkan sugesti-sugesti negatif di dalam diri lu. Setidaknya itu yang bisa gue jelaskan, dan itu yang juga ditangkap sama Forbes. Sebenarnya kalau lu rajin untuk research tentang film Antrum ini dan lu tidak ada confirmation bias sama sekali, tapi memang lu ingin benar-benar menemukan fakta terkait Antrum ini, sebenarnya semua website yang betul-betul kredibel masalah movie dan segala macam atau Forbes secara bisnis dan entertainment, lu akan menemukan bahwa memang film ini 100% adalah staging dari awal. Mulai dari isu yang dibuat, tragedi yang dibuat, itu semua tidak ada di internet sama sekali, sampai ke filmnya terkutuk dan ada yang meninggal, itu juga tidak ada sama sekali. Dan yang membesarkan isu tersebut adalah kalian semua yang percaya dengan film ini dan membagikan pengalaman kalian lewat sosial media kalian. Yang seharusnya kalian dibayar untuk mempromosikan film, tapi kalian secara gratis dan free mempromosikan film ini. Dan secara filmnya juga, kalau ngomongin review secara singkat, ini adalah film yang buruk banget secara eksekusi. Plotnya murah banget menurut gue. Lalu actingnya juga mediocre sekali. Walaupun soundnya udah lumayan, pengambilan gambarnya juga udah oke banget gitu ya, tapi secara delivery ceritanya bukan sebuah cerita film yang bisa dinikmati menurut gue. Terlalu banyak hal yang dibiaskan, terlalu banyak hal yang memang dibuat sedark mungkin, sesulit mungkin untuk kita cerna supaya kesannya film ini deep sekali. Padahal secara plot, filmnya punya plot yang sangat-sangat ringan dan mediocre sekali. Bahkan deliverynya tidak mampu membuat gue betah nontonnya, makanya gue skip terus. Bahkan gue nonton ini filmnya 1 jam lebih ya. Itu saking gue gak kuatnya nonton film ini, gue kayak skip 10-20 kali gitu, gue forward-forwardin mana sih sebenarnya punchline-nya gitu sebenarnya. Ya kalau misalnya kalian betah untuk nonton film sampai full ya silahkan menurut gue, karena udah gratis juga di YouTube. Tapi kalau buat gue pribadi, gue menyarankan untuk kalian gak usah nonton film ini, karena pertama buang-buang waktu. Lalu kalau misalnya lu punya setengah ketakutan atau ketidaktakutan, itu akan buat diri lu gak nyaman karena lu percayakan film ini, padahal film ini gak punya apa-apa di baliknya sebenarnya. Jadi terserah kalian. Tapi kalau misalnya kalian mau nonton film-film horor yang punya vibe 70-an, 80-an, 90-an, karena mungkin lu berasa Antrum ini punya vibe tersebut dan layak untuk lo tonton karena bisa dapetin vibe klasik pada sebuah film horor adalah sebuah ketakutan untuk kalian dan menegangkan dan jadi seru gitu, gue akan menyarankan beberapa film sebenarnya untuk kalian. Seperti ada The Carrie, lalu ada Alien, ada The Omen yang memang lahir di tahun 1970-an. Lalu kalau misalnya lu mau maju lagi ke 1980-an, ada The Shining, itu keren banget filmnya. Bahkan ini film tidak punya history dan apapun realism dan segala macam yang dibawa sebagai teknik marketing. Tapi jujur aja setelah lu nonton film Shining dan lu bisa menangkap moral value dari The Shining atau plotnya secara utuh, lu akan merasa tidak nyaman. Benar-benar merasa tidak nyaman, walaupun tidak ada history di belakangnya dan tidak ada urusan terkutuk apa segala macam gitu ya. Tapi The Shining mampu membuat lu tidak nyaman. Yang benar-benar adalah sebuah psychological thriller atau psychological horror yang mampu membuat gue tidak nyaman setelah nonton film The Shining ini. Jadi silakan kalian nonton. Kalau mau kalian bocoran plotnya, ini adalah sebuah
hotel yang ditinggal pada musim dingin, lalu ada seorang penjaga dan anak dan istrinya yang memang disewa untuk masuk ke rumah tersebut atau ke hotel tersebut untuk menjaganya selama sebulan kalau gue nggak salah, atau 3 bulan, gue lupa juga. Dan mereka merasakan hal-hal yang aneh. Yang sebenarnya plotnya itu atau scene-scene itu sempat dicontek sama film horor Indonesia yang gue lupa judulnya apa. Dan kalau misalkan mau maju ke 90-an, mau yang lebih modern sedikit, ada The Silence of the Lambs, tuh seru banget ngomongin masalah psychopath gitu ya. Ada Event Horizon di mana lo akan menemukan yang namanya luar angkasa tuh luas sekali dan lo akan menemukan sebuah horor di luar angkasa sana. Ada time travel juga di sana, ada pembukaan neraka juga di Event Horizon sana. Lalu ada The Ring juga yang sebenarnya punya propaganda atau kontroversi yang mirip-mirip sama Antrum, dimana saat lo nonton lo bisa mati selama 7 hari setelah lo nonton film The Ring ini ceritanya. Dan ada Nights of the Living Dead, dimana menurut gue ini adalah sebuah pondasi film zombie yang keren banget pada masanya. Jadi itulah film-film yang gue referensikan kepada kalian kalau kalian mau nyari vibe-vibe film horor yang klasik tapi bagus banget untuk kalian tonton dan bisa jadi pembanding kalian untuk film-film horor selanjutnya di kedepan kalian. Gitu menurut gue. Karena menurut gue Antrum ini akan ngebuang waktu kalian untuk nonton menurut gue, dan lu cuma dijadiin orang-orang yang promosi gratis. Kayak gue nih, gue jadi orang yang promosin gratis Antrum, tapi gue sudah menyarankan untuk lo tidak nonton Antrum karena filmnya jelek banget menurut gue. Ada di skor 4-5 lah. Karena banyak banget film-film bagus yang bisa lo tonton. Gitu aja sih yang bisa gue sampaikan kepada kalian soal film Antrum ini. Semoga research atau semoga apa yang gue tampilkan di sini bisa memberikan kalian informasi terkait Antrum. Tapi kalau misalnya kalian nggak percaya sama gue atau pengen tetap nonton dan percaya bahwa film ini horor, ya itu adalah hak kalian. Kita bebas berpendapat. Tapi kalau kalian punya pendapat lain atau pengen nambahin, silahkan untuk tulis kolom komentar di bawah. Nanti kita akan berdiskusi. Mungkin aja informasi-informasi yang gue salah atau gue kurang bacanya. Tapi yang pasti sumber utama gue baca dari IMDb masalah filmnya. Gue baca interviewnya bersama si 13 itu dari Forbes juga. Jadi ini harus adalah sumber-sumber yang percaya ya. Dan kalau main kebakaran, gue cuman ketemu di Daily News Hungary. Karena kalau gue harus nge-search sampai 100 page mah lama banget ya kayaknya ya. So itulah dia video gue tentang Antrum. Kalau misalkan kalian suka, silahkan untuk like, share, dan subscribe. Dan silahkan juga follow gue di @rivalsantosa. Gue udah di Instagram dan di Twitter. Di sana kalian bisa DM gue kasus-kasus yang menarik seperti Antrum ini. Menarik juga sih menurut gue untuk coba-coba nyari tentang fakta di balik film-film yang punya same marketing yang terus dimakan sama publik ya. So, sampai jumpa di kasus-kasus selanjutnya karena masih banyak kasus-kasus yang menarik untuk bisa kita bahas dan kita kupas. So, see you on the next case. Stay safe. And bye-bye guys. I lost myself. I waited still for a glimmer to